Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya semua orang pernah dengar, tapi mungkin nggak semua benar-benar paham. Kepemimpinan. Sebenarnya apa sih itu? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, biar jelas, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih kepemimpinan itu? Terus kita kupas tuntas komponen-komponennya. Kita intip anatomi seorang pemimpin yang efektif itu kayak gimana. Lalu kita lihat dari kacamata yang beda, dari perspektif budaya lain. Dan di akhir, ada satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kita awali dari pertanyaan yang paling fundamental. Sebenarnya apa sih yang kita maksud pas kita ngomongin kepemimpinan? Jadi, kalau kita lihat definisi umumnya, kepemimpinan itu sebuah proses. Penting nih, ini bukan soal posisi atau jabatan loh, tapi lebih ke sebuah tindakan. Tindakan buat mempengaruhi dan yang paling penting menginspirasi orang lain biar mau gerak bareng-bareng ke satu tujuan yang sama. Nah, ini ada definisi dari Shermer Horn yang menarik banget. Dia nekenin dua kata kunci, menginspirasi dan tugas-tugas penting. Jadi, kepemimpinan itu bukan cuma soal yang penting kerjaan beres. Tapi, gimana caranya menanamkan semangat biar orang-orang merasa mereka lagi ngerjain sesuatu yang benar-benar berarti. Beda lagi nih sama Overton. Kalau dia ngasih lihat dari sudut pandang yang sedikit beda. Fokusnya itu di menyelesaikan pekerjaan lewat orang lain. Terus kuncinya apa? Kepercayaan dan kerjasama. Kata dia, tanpa dua hal itu, ya seorang pemimpin cuma jadi manajer biasa aja. Oke, definisinya udah dapat ya. Sekarang yuk kita maju selangkah lebih dalam. Kita coba bongkar, gimana sih mesin atau mekanisme di balik proses pengaruh ini bekerja? Nah, pertanyaannya jadi gini. Kalau kepemimpinan itu sebuah proses, isinya apa aja sih? Apa elemen-elemennya? Coba deh kita lihat gimana dua pemikir hebat ini memetakan hal tersebut. Di sini nih kita bisa lihat dua perspektif yang sebenarnya saling melengkapi. Stockdale dia melihatnya sebagai fenomena sosial, semacam seni yang muncul dari interaksi. Sementara itu, Hugh lebih pragmatis. Dia pecah-pecah jadi unsur yang lebih struktur, kayak tujuan bersama dan pengaruh antar pribadi. Dua-duanya bener kok, mereka cuma ngelihat dari angle yang berbeda aja. Oke, tadi kita udah ngomongin apanya kepemimpinan. Sekarang kita geser yuk fokusnya. Dari prosesnya kita beralih ke orangnya. Jadi siapa sih, atau lebih tepatnya, seperti apa sih sosok pemimpin yang efektif itu? Oke, sebelum lanjut, kita samain persepsi dulu ya soal istilah dasarnya, biar nggak ketukar. Lead itu kata kerjanya, memimpin. Leader itu orangnya, si pemimpin. Dan leadership itu prosesnya, kepemimpinannya. Simpel kan? Tapi ini penting biar kita semua on the same page. Nah, ini dia nih pertanyaan jutaan dolarnya ya kan? Apa sih yang ngebedain pemimpin hebat sama yang biasa-biasa aja? Yuk kita lihat beberapa karakteristik utamanya. Nah, jadi ternyata kuncinya itu ada di kombinasi beberapa hal ini. Pertama, drive atau dorongan kuat buat terus maju. Terus harus punya kepercayaan diri buat ngambil keputusan-keputusan sulit. Ada juga kreativitas buat nemuin solusi-solusi out of the box. Kemampuan kognitif, jelas buat mikir strategis, tentu aja harus ngerti juga soal kerjaannya. Fleksibilitas buat beradaptasi, dan yang jadi fondasinya, ini yang paling penting, adalah kejujuran dan integritas. Oke, sejauh ini kan kita ngomongin konsep kepemimpinan dari sudut pandang barat yang umum kita kenal. Sekarang gimana kalau kita coba perluas wawasan kita? Kita intip yuk, gimana kepemimpinan itu dilihat dari kacamata filosofis dan budaya yang berbeda. Konsep pertama ada yang namanya khalifah. Ini bukan cuma soal jadi pemimpin, tapi lebih dalam lagi. Ini soal diberi amanah atau kepercayaan. Jadi ada rasa tanggung jawab sebagai seorang pengurus, atau bahkan penjaga bagi komunitasnya. Berikutnya ada ulil amri. Nah, kalau istilah yang ini lebih nekenin ke otoritas dan kewajiban. Jadi ini adalah seorang pemimpin yang punya kekuasaan, tapi kekuasaan itu datang sepaket sama tanggung jawab buat mengatur kehidupan orang-orang yang dia pimpin. Dan yang ini, wah ini metaforanya kuat banget. Ra'in atau penggembala. Coba deh bayangin, seorang penggembala sama kawanannya. Dia itu nggak cuma ngarahin jalan, tapi juga merawat, ngelindungin, dan nasihin kesejahteraan setiap anggotanya. Dalam banget ya maknanya. Kalau istilah Amir ini lebih to the point, ini nunjuk ke seseorang yang secara langsung pegang kekuasaan atau kendali. Jadi fokusnya ya ke pelaksanaan otoritas dalam sebuah pemerintahan atau komunitas.
Dan yang terakhir, imam. Artinya secara harfiah itu seseorang yang diikuti. Konsep ini ngasih penekanan yang luar biasa pada peran sebagai panutan atau teladan. Jadi kepemimpinan seorang imam itu bukan cuma soal apa yang dia omongin, tapi justru lebih ke apa yang dia lakuin. Tindakannya jadi contoh. Dan ini terikat erat banget sama tanggung jawab moral yang disebut amanah. Oke, kita udah jalan-jalan jauh nih, ngebahas berbagai definisi, komponen, sifat, bahkan perspektif dari budaya lain. Sekarang, waktunya kita tarik benang merah dari semua ini. Jadi pada akhirnya, semuanya mengerucut ke sini. Kepemimpinan itu adalah sebuah seni. Ya, seni buat mempengaruhi orang lain, bukan memaksa ya, supaya mereka mau mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien, dengan cara yang paling cerdas dan optimal. Nah, setelah kita bongkar semua ini, pertanyaan terakhir ini bukan buat saya, tapi khusus buat Anda. Coba deh renungkan. Dari semua sifat dan ide yang udah kita bahas tadi, integritas, kreativitas, jadi teladan, kira-kira kualitas kepemimpinan yang mana nih yang bisa mulai Anda asah mulai dari hari ini? Oke, terima kasih banyak sudah menyimak.